Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Khairani Ramadan, NIM 1914-01041. Saya dari Kombes Tambuk 2019, jurusan Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat pada Android Studio untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah mobile programming saya. Baiklah, langsung saja saya jalankan program My Cashier saya ini. Nah, sebelumnya, program My Cashier ini merupakan aplikasi atau program yang saya buat untuk mempermudah para penjual atau pedagang kecil untuk menghafal atau mengatur harga barang yang ada di toko mereka, karena sebelumnya mereka kesulitan untuk menghafal harga jual dari barang-barang mereka. Makanya itu saya membuat aplikasi ini untuk mempermudah mereka dalam menjalankan usaha mereka. Baik, langsung saja untuk di activity login, jika kita belum mempunyai akun, kita bisa terlebih dahulu untuk create new account. Oke, di sini kita bisa memasukkan email, contohnya faradilakhairani2001@gmail.com. Kemudian untuk full name saya masukkan Faradila dengan username faracr. Lalu passwordnya saya masukkan 1234. Lalu kita create account dan berhasil, lalu kita masuk menggunakan account yang sudah kita buat tadi. Nah, ketika memasukkan password, jadi layarnya itu tidak tampil, ya. Jadi dia akan hitam karena dia type yang kita buat itu adalah password. Langsung saja kita login. Maaf, passwordnya salah. Nah, login successful. Oke, di sini ada 4 menu yang saya buat, yaitu Scan, Cashier, My Product, dan juga My Profile. Nah, sebelumnya kita akan ke menu pertama dulu, yaitu Scan. Nah, pada menu Scan ini, dia itu untuk mengambil foto gitu. Nah, jadi akan ada permission untuk allow my cashier to take pictures and record video. Nah, jadi kalau misalnya kita deny, dia nggak akan menuju ke kamera kita. Tapi kalau misalnya kita klik allow, nah maka dia akan menuju ke kamera dan kita bisa open kamera kita. Seperti ini contohnya. Oke. Nah, ini adalah foto yang kita ambil tadi. Nah, karena tadi kita udah mengizinkan aplikasi kita My Cashier ini untuk mengakses kamera, maka secara otomatis dia juga dapat mengakses ke penyimpanan kita, dan ini adalah foto yang kita ambil tadi. Ya, terus ada waktunya juga, kita ambilnya di tanggal 23 Desember 2021 di jam 3:39. Oke. Nah, tadi karena kita udah izinkan dia. Nah, lanjut kita ke bagian My Product ya, di menu yang bawah ini. Nah, ini adalah menu untuk menampilkan barang-barang yang ada di toko si pemilik toko atau si penjual gitu ya. Ini adalah dua buah barang yang udah saya tambahkan. Kita bisa lihat detail, update, dan juga delete produk. Nah, untuk di detail sendiri tampilannya seperti ini. Ya, jadi ada kode, nama produknya, terus harga, stok, dan juga deskripsi tambahan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau update, ya di sini kan last stoknya itu 14. Nah, kita misalnya buat jadi 10. Kita save change. Nah, terus kita lihat lagi. Dan stoknya sudah berganti menjadi 10. Nah, sekarang kita coba tambahkan sebuah produk baru dengan kode 21 12 23 1541 dengan produk name Run Graphic Book. Kemudian harganya kita buat di sini 175.000. Last stock kita buat 25 dan deskripsi tambahannya kita buat manufactured in Korea. Oke, kita add. Nah, sudah tertambah dan graphic book. Oke, nah coba kita tambahkan lagi sebuah produk. Nanti kita akan hapus produk itu dengan kode 2112231542. Produk name-nya kita buat case, iPhone case kita buat ya.
iPhone case, terus price-nya kita buat 95.000. Last stock kita bikin 10 dengan description-nya kita buat gak usah kita buat. Oke, kita add. Oke, kenapa? Karena tadi kita bisa lihat kalau misalnya deskripsinya itu kita nggak isi sebuah teks gitu. Jadi dia akan otomatis tidak bisa tersimpan. Jadi minimal harus ada deskripsi tambahannya. Seperti itu. Kita coba buat lagi 1545. Product name-nya book, price-nya 95.000, last stock 10, description book for child. Oke, buat. Nah, sudah berhasil karena tadi di bagian deskripsi kita sudah menambahkan dalam bentuk teks. Lalu coba kita hapus delete produk dan produknya berhasil terhapus. Oke, di sini ada toolbar ya. Jadi toolbarnya itu saya tambahkan sendiri dan ada kayak untuk tambah ini tadi untuk nambah produk dan menu yang arah kiri itu adalah untuk kembali. Sekarang kita coba ke menu ketiga yaitu menu cashier. Nah, ini adalah untuk menghitung pembelian dari si pembeli gitu. Berapa total pembelian dan yang harus dibayar oleh si pembeli. Kita buat misalnya dia mau membeli Save Me Graphic Book totalnya 2, lalu Run Graphic Book totalnya 1. Kemudian dia nggak ada additional item, jadi kita kosongin aja. Lalu kita bisa langsung count total. Nah, jadi jumlahnya adalah Rp645.000. Kemudian kita buat bayar payment, misalnya dia membayar dengan jumlah 650.000, kita bisa hitung kembalian yang didapat oleh si pembeli yaitu sebesar 5.000. Nah, kemudian kita bisa klik print yang nanti tujuannya adalah untuk bisa menyambungkan ke printer. Ya, jadi untuk pengembangan aplikasi ini nanti bisa ngeprint bond faktur dari pembelian si pembeli itu sendiri. Itu nanti dia akan otomatis keluar dan ada tulisan processing to print. Nah, lanjut kita ke aplikasi yang menu yang keempat ya di bagian my profile. Jadi di sini ada satu button dan satu icon image. Untuk buttonnya sendiri ini adalah untuk menampilkan gambar dan gambarnya ini saya ambil dari internet. Nah, tujuannya jadi semisalnya nanti si pedagang ini punya website, jadi nanti dia bisa nampilin gambar-gambar yang ada di website dia tersebut. Jadi nanti ini terhubung ke internet, link internet, link website. Kemudian untuk di bagian icon yang tool ini merupakan icon dari aplikasi KakaoTalk. Jadi nanti dia akan terhubung ke aplikasi KakaoTalk dan saya sudah membuat sebuah open chat di KakaoTalk saya. Nanti fungsinya itu bisa mengirimkan pesan gitu. Oke, kita izinkan aja untuk open. Nah, ini Sunny Merch ini merupakan nama all shop saya. Jadi ini terhubung ke akun all shop saya, KakaoTalk. Nah, di sini kita lihat, nah karena ini merupakan KakaoTalk saya ini terhubung dengan KakaoTalk all shop saya, maka tampilan akan seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya nanti customer punya akunnya otomatis kan berbeda dari akun admin dari Sunny Merch ini, nanti dia akan otomatis masuk ke fitur chat gitu. Nah, ini adalah salah satu customer saya. Nanti kita bisa chat juga di sini. Seperti ini, langsung chat aja. Jadi dia terhubung ke aplikasi KakaoTalk. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi untuk yang terakhir cuman ada button logout di ujung kanan atas ini. Dan kalau misalnya kita klik, nanti dia akan keluar otomatis logout. Oke, itu untuk penjelasan dari aplikasi saya. Nah, lanjut saja kita langsung masuk ke codingannya. Baik, ini adalah code dari Android Studio yang telah saya buat. Jadi untuk activity-nya saya ada buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 activity. Nah, yang pertama itu adalah activity login.
Ya, karena tadi tampilannya kan sudah dijelaskan ya di bagian awal, jadi mungkin saya hanya menjelaskan bagian code-nya saja. Nah, ini bisa dilihat ya, saya menggunakan linear layout, jadi supaya tercara ke bawah. Lalu saya juga menggunakan image view di sini. Saya ambil dari drawable, kan, terus dengan nama ID-nya itu main di drawable. Lalu juga ada text view. Text view di sini untuk judul login, terus ada username dan juga password, serta ada nanti untuk click to create new account. Itu untuk tampilan yang interface di bagian yang login. Oke, kemudian di sini ada juga button, ya button yang untuk kita login. Kemudian di sini kita bisa lihat ada shape, ya shape ini saya buat otomatis dengan nama radius. Jadi nanti kita background kita buat nama ID dari shape-nya ini. Saya buatnya radius. Ada di bagian drawable juga. Yang bagian ini. Nih saya buat warnanya untuk background-nya itu warna putih. Kemudian untuk yang ini tambah-tambahan warna garis ujungnya. Kemudian saya buat padding-nya juga sama corner untuk setiap sudutnya. Jadi besarnya itu 15. Oke, lanjut untuk yang login.java-nya. Jadi di sini untuk login.java-nya saya menggunakan session dengan bantuan SQLite, di mana namanya itu adalah nama activity-nya adalah helper. Nah, jadi di sini untuk nama itu adalah kasir.db, kemudian ada table session, user, ada dua. Jadi untuk user itu adalah ketika nanti kita register dan dia terhubung ke username sama password. Jadi yang disimpan itu username dan juga passwordnya. Kemudian untuk session ini adalah untuk mengecek apakah ada user yang login. Nanti kalau misalnya nggak ada, maka sessionnya kita bisa masuk. Nah, kalau misalnya ada, maka sessionnya nanti bakalan keluarin perintah kalau ada yang masuk, jadi kita nggak bisa login gitu. Ini adalah untuk bagian ketika kita mau insert, ketika kita daftar, lalu di sini untuk cek loginnya. Jadi nanti kalau misalnya login berhasil, dia akan return true, terus kalau misalnya salah, dia return false. Oke, selanjutnya ke bagian menu, ya di main activity. Ini di bagian menu sendiri tadi seperti yang sudah saya perlihatkan, kalau ada 4 menu. Jadi di sini saya menggunakan card view, masing-masing card view-nya itu ini bentukannya ya saya sudah atur dengan menggunakan ada lebar, tinggi, terus ada margin dan juga ada radiusnya. Itu untuk card view. Terus saya gunakan layout relatif juga supaya bisa lebih enak nyusunnya ke bawah dan juga ke samping. Jadi ada 4 untuk card view-nya sendiri. Kemudian untuk codingan Java-nya, jadi nanti dia akan berpindah activity, akan ada intent gitu. Jadi kalau misalnya intent untuk scan, dia bakal pindah ke activity scan, lalu ke activity cashier gitu, sesuai dengan fungsi dari menunya masing-masing. Selanjutnya tadi juga di toolbar ya, di toolbar atas itu saya tambahkan sendiri, jadi ada image view exit di sini. Untuk yang history ini tidak digunakan ya, karena ini tadinya untuk berpindah activity, tapi tidak jadi digunakan, jadi ada yang berfungsi hanya yang exit untuk keluar dan kembali ke activity login yang pertama kali aplikasinya berjalan. Seperti itu.
Kemudian kita ke bagian scan, scan.java langsung saja. Nah, di sini nanti ketika buttonnya itu kita tekan, nah jadi nanti dia akan ada permission, kan? Jadi kalau misalnya request permission kamera dengan request kodenya itu 100. Oke. Lalu untuk yang ketika udah diklik nanti dia akan ke intent dan juga media store untuk action image capture. Jadi nanti dia akan ke kamera handphone kita masing-masing. Ini untuk yang bagi function untuk method untuk activity resultnya. Jadi nanti setelah di tag gambarnya akan ditampilkan di bagian image view, gitu, di capture image-nya. Ini untuk yang bagian scan. Kemudian untuk bagian produk, nah ini untuk melihat daftar produk yang ada di aplikasi kita yang tadi untuk nambahkan produk, update, sama juga menghapus produk. Nah, untuk bantuan penyimpanan daftar produk ini sendiri, saya menggunakan bantuan SQLite dengan nama Activity DB Manager. Untuk SQLite-nya sendiri ini saya pisahkan antara login dan juga untuk produk supaya lebih mempermudah. Itu saat pembuatannya juga. Jadi untuk tabelnya sendiri tadi yang udah kita jalankan nanti akan untuk mengisi kode, name, price, stock, dan juga description. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tabel di database produk.db yang tersimpan di activity DB Manager. Terus kemudian untuk bagian menambahkan produk, jadi di sini untuk metodenya sendiri nanti dia akan insert ke database kita. Nah, di sini kita bisa lihat insert into table. Nah, table produk ini adalah nama tabel yang ada pada database produk.db tadi. Nanti dia akan masukin ke dalam tabel ini, kemudian disesuaikan dengan urutan kolomnya. Jadi ada kode, name, price, stock, dan juga detail. Kemudian value-nya itu dia akan mengganti dari get text. Jadi nanti teks yang kita input itu akan diubah menjadi string. Lalu akan dimasukkan ke dalam setiap kolom yang ada di tabel produk tadi. Kemudian kalau misalnya sudah berhasil dimasukkan, diinputkan, setelah tadi kita menekan tombol add, maka nanti akan ada tools yang memunculkan tulisan success to add new product. Itu kemudian dia akan langsung berpindah ke bagian refresh list. Nah, refresh listnya sendiri tadi saya udah buat di product.java method ya, jadi di sini. Jadi nanti refresh listnya ini berfungsi untuk melihat list produk yang udah kita masukkan ke dalam si database kita. Ya, jadi nanti dia akan select all from table produk. Nah, setelah dia men-select semua dari isi yang ada di tabel produk tadi, nanti dia akan menampilkannya ke list view di sini. Tadi saya menggunakan list view untuk menampilkannya. Nah, kemudian tadi kalau kita lihat lagi, kalau kita klik setiap itemnya, nah maka nanti dia akan ada metode seperti ini. Jadi kalau misalnya kita pilih case yang 0, maka tampilannya itu kan tadi ada detail, update, sama delete. Nah, masing-masing ini nilai case-nya itu 0, 1, dan juga 2. Jadi kalau misalnya kita pilih yang detail produk atau case-nya 0, maka nanti dia akan berpindah ke bagian display activity display. Gitu untuk menampilkan produk detail dari produknya. Kemudian untuk jika kita memilih update ya case-nya itu case nomor 1, maka nanti dia akan berpindah ke activity update untuk mengupdate produk. Kemudian jika case-nya itu nomor 2 yaitu delete, maka nanti dia akan menghapus si produk yang tadi dipilih dari daftar tabel produk. Jadi dari tabel produk akan dihapus sesuai dengan namanya. Gitu. Kemudian dia akan merefresh kembali listnya tadi, metode refresh listnya. Seperti itu. Kemudian pada bagian update, di sini hampir sama fungsinya seperti yang
new ya. Cuman bedanya di sini dia ditampilkan dulu. Jadi ditampilkan dulu, dipanggil dulu data atau value yang ada di tabel produk tadi, baru bisa kita edit lagi gitu. Jadi ditampilkan lagi isi-isinya, baru kita edit lagi. Lalu kalau misalnya kita udah klik button update, ya nanti akan ada toast yang menampilkan update successful. Nah, untuk view-nya, kalau misalnya kita klik button view, nanti dia bakalan berpindah ke activity yang sebelumnya, yaitu activity produk untuk nampilin list produk apa aja yang udah kita buat di aplikasi kita. Kemudian untuk ke bagian cashier.java. Nah, di sini untuk perhitungan dari total pembelian si pembeli. Gitu. Di sini untuk defaultnya tadi ada checkbox ya kan. Jadi kalau misalnya checkboxnya satu terpilih, nanti dia akan menghitung kuantitas sama harganya. Jadi harganya udah saya buat di sini. Ini untuk yang default gitu. Kemudian tadi ada tambahan checkbox keempat itu adalah checkbox yang optional. Jadi kalau misalnya tidak ada produk yang kalau misalnya produknya itu berbeda dari apa yang ada di checkbox 1 sampai ke 3, maka dia si penjual atau si petugas kasirnya nanti bisa checklist ke yang checkbox 4 untuk menambahkan harga secara manual. Gitu. Itu untuk fungsi checkboxnya. Ya saya buat metode tersendiri yang nanti akan dipanggil ketika button total atau kembalian itu diklik gitu. Jadi kalau misalnya button total yang diklik, maka nanti dia akan menghitung si metode fungsi CB tadi, lalu akan dihitunglah total belanjanya. Itu lalu akan dimasukkan ke dalam text view. Ya text view-nya tadi kita buat 0 ya di awal. Kemudian kalau misalnya untuk menghitung kembalian, nanti dia langsung dihitung aja dari total belanja, kemudian dari berapa bayarannya itu nanti tinggal dikurang aja. Itu dikurang sama total belanja. Lalu ditampilkan di text view dengan ID TV kembalian. Itu untuk yang bagian cashier. Kemudian untuk bagian profile, nah di sini tadi kita bisa ada satu button dan juga satu icon ke Kakao Talk. Yang pertama untuk button Find Us-nya tadi yang menampilkan gambar dari internet, itu saya menggunakan Glide. Nah, sini Glide itu sebelumnya kita tambahkan terlebih dahulu pada ini Gradle. Nah, di bagian implementation di sini. Nah, ini saya mengambil dari GitHub yang ada di internet. Nah, dan versinya bisa disesuaikan nanti dengan Android Studio dan juga versi Android. Handphone masih masing gitu. Jadi saya yang ini versinya. Kemudian kalau misalnya tadi kita udah masukkan ke Gradle, ya implementationnya kita tinggal ngeload gambar melalui link. Nah di sini linknya bisa masukin, ya bisa dimasukin. Jadi nanti bisa nampilkan gambar yang ada di linknya. Gitu. Lalu dari link tadi akan dimasukkan ke dalam image view. Nah, sebelumnya saya sudah buat image view di Assemble. Itu saya menggunakan ini app install on app gitu. Jadi nanti ada metode sendiri di sini. Jadi kalau misalnya aplikasinya itu terinstall, jadi nanti try and catch-nya bakalan menyesuaikan true atau false gitu. Jadi kalau misalnya true, nanti dia akan open si aplikasi. Ini saya menggunakan link open chat yang sudah saya buat gitu. Kalau misalnya nanti si penjual punya link lain, nanti bisa disesuaikan aja. Ya, di sini kita bisa ganti Kakao Talk. Terserah dari si penjualnya nanti menggunakan WhatsApp atau Kakao Talk atau yang lain. Nah,
Kemudian kalau ternyata si Kakao Talk aplikasinya tidak install, ya di cache-nya tadi akan mereturn false. Ya, nilainya itu false, kemudian akan ada toast yang menampilkan Kakao Talk not installed on your device. Gitu. Untuk toolbarnya mungkin saya jelaskan sedikit. Nah, ini toolbar yang saya buat secara manual. Jadi saya tidak menggunakan toolbar yang default dari Android Studio. Saya buat manual di sini. Ya, menggunakan image view dan juga nanti setiap image view ini akan diinisialisasi gitu supaya dia bisa diklik dan beralih fungsi. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.